Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya bersama Ustadz Rizky di acara Bincang Hijrah TV dalam sesi tanya jawab. Kali ini kita akan membahas tentang bulan Muharram. Nah, bagi kalian yang belum gabung di channel ini, silakan klik tombol subscribe dan tekan tanda notifikasi belnya biar mendapatkan update video-video menarik lainnya. Oke, kita akan langsung aja dengan pertanyaan-pertanyaan dari para netizen. Nah, ini Pak Ustadz ada yang ditanyakan dari dari netizen yang ada di channel ya. Pengertian bulan Muharram itu apa sebetulnya? Apakah ada kekhususan di bulan Muharram itu? Ibadah khusus di bulan Muharram? Silakan Pak Ustadz menjawab. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Wabarakan alaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin juga pemirsa Bincang Syiar Hijrah TV. Kembali lagi tadi di bulan Muharram. Tentang maknanya adalah di antara 4 bulan suci ya. Dan juga secara bahasa itu ya adalah bulan yang dimuliakan ya gitu. Jadi haram itu ya bukan seperti ya dimaknakan saja gitu ya, adalah tidak boleh ya atau dilarang ya, dosa gitu. Tapi Muharram di sini adalah yang dimuliakan ya gitu. Dimuliakan atas apa? Khususnya itu adalah bagaimana beribadah di bulan ini juga ya gitu. Maka tentunya juga itu lebih besar, lebih dahsyat pahalanya ketika beribadah di sini di bulan Muharram ya gitu. Dan lebih dahsyat lagi dosanya ya dibandingkan bulan-bulan yang lain ketika berbuat dosa ya gitu. Dan ibadah khusus di bulan Muharram tadi ya gitu. Secara syariat adalah saum ya gitu. Karena merujuk tadi ya bagaimana para nabi juga ya. Di antaranya Nabi Nuh, terus Nabi Musa ya itu melakukan juga ya saum ya gitu untuk bersyukur ya. Maka saumnya di tanggal 10 ya gitu. Bahkan sebelum saum Ramadan itu wajib, Asyura itu udah jadi biasa ya. Udah jadi biasa di zaman Nabi Muhammad itu ya, serta para sahabat udah biasa gitu ya. Maka tentunya sebelum turunnya di surah Al-Baqarah 185 ya, itu bagaimana dikatakan para ulama itu juga wajib ya Asyura. Tapi setelah turun ayat itu jadi sunnah. Dan di tanggal 9-nya tadi ya gitu. Yaumut Tasi' ya gitu. Karena apa? Untuk menyelisihi orang-orang ahlul kitab ya. Maka di tanggal 9-nya kita juga melaksanakan saum ya, walaupun Nabi juga saat itu pula itu tidak sampai ya tahun depannya itu ya tidak mengamalkan karena ya sudah keburu meninggal gitu. Ya berarti ini adalah saum cita-cita ya. Maka kita disunahkan pula ya gitu. Dan juga yang disebutkan di dalam syariat di bulan Muharram itu ya kembali lagi pada bulan-bulan biasa di bulan Hijriah. yakni saum Senin Kemisnya ya, berarti kita kalau Senin Kemis lebih utama lagi ya gitu. Atau kita pertengahan bulannya ya 13, 14, 15 ya Ayyamul Bid, serta Daudnya ya kalau mampu itu juga ya gitu ya. Selang-seling tuh ya gitu. Saum Daud ya kalau mampu ya gitu. Tapi udah biasa gitu ya, banyak aktivitas ya sehingga berat ya gitu. Nah itu ya yang
tentu disyariatkan di dalam bulan Muharram ya. Demikian. Baik, terima kasih untuk jawabannya. Nah, ini ada satu pertanyaan lagi. Nah, kan di istilahnya kalau di bulan Muharram itu ada malam satu suro. Nah, kalau misalkan dalam segi penjelasannya, apa makna dari malam satu suro itu tersebut? Malam satu suro. Jadi dihubungkan dengan malam satu Muharram itu ya gitu. Ya, diantaranya kita tahu bahwa Muharram itu ya adalah bulan yang pertama ya. Bulan yang pertama dalam kalender Hijriah ya, yang harus kita hafal juga ya gitu. Jangan sampai hafalnya itu ya pemain bola, apalagi sekarang lagi maraknya apa itu Liga Eropa atau apa itu Euro itu ya gitu ya gitu. Nah itu kan lebih hafal gitu ya, daripada yang berbau Islam tuh ya gitu, kayak ya bulan-bulan Hijriah ya, atau misalnya para sahabat yang 10 dijamin surga, kan kita pasti lupa gitu ya gitu. Nah itu jangan sampai itu ya. Nah ini ya, kenapa adanya malam satu suro tuh ya. Jadi hendaknya kita itu evaluasi ya, karena ketika kita bertambahkan satu Muharram 1446 ya, atau 1446, berarti bukan hanya bertambah, tapi apa itu berkurang ya, berkurang jatah kehidupan ya, berkurang jatah kehidupan di muka bumi ini ya gitu, berkurang. Jadi bukan hakikatnya ya seperti di kita ya ulang tahun kemudian bertambah gitu ya. Itu juga sebenarnya adalah berkurang jatah kehidupan kita ya gitu. Tak patut ya gitu. Yang namanya hal itu banyak kita dengan sukacita ya gitu. Tapi bagaimana kita merenungi, mengevaluasi diri ya, apa yang sudah kita lakukan, sudahkah kita mempersiapkan diri untuk nantinya kita dijemput ajal kita ya gitu. Yaitu makanya ya kalau di beberapa masjid ya ada yang suka ini ya, ya namanya ada apa itu kalau malam satu suro itu ya gitu. Jadi ada doa bareng lah gitu ya, doa bersama lah gitu ya. Doa bersama, kemudian juga istighfar gitu ya, bareng-bareng gitu ya. Ada ya demikian tuh ya. Tapi ada pula yang memilih ya gitu, hanyalah di malam satu Muharram itu ya kita hanyalah introspeksi diri ya. Karena kita introspeksi diri, muhasabah itu ya tiap malam ya, tiap malam. Bagusnya itu kata Ibnul Qayyim adalah setiap kita mau melakukan sesuatu, kita perhitungkan dulu apa manfaatnya, kemudian apa mudaratnya gitu ya gitu. Nah itu kata Ibnul Qayyim. Sedangkan tentunya kita juga ya terkadang tidak sanggup ya gitu. Maka ya kita minimal ya introspeksi itu ya setahun sekali lah gitunya gitu. Mempeng sekarang mau satu Muharram gitu ya, introspeksi, evaluasi diri ya gitu. Berdoa gitu ya. Dan juga senantiasa kita bertekad untuk lebih baik lagi di tahun ini ya gitu. Karena barang siapa yang lebih baik itu berarti dia beruntung ya gitu. Kalau sama saja ya berarti dia rugi gitu ya. Tapi kalau misalnya lebih buruk lagi ya berarti dia tahun ini lebih buruk, berarti dia sudah zolim pada dirinya sendiri ya gitu. Nah kita berada di yang mana ya gitu. Nah ini kita harus nantiasa merenungi diri ya gitu. Demikian. Di sini saya akan bertanya lagi, di bulan Muharram ini, selain bulan Muharram itu kan ada bulan haram atau bulan mulia dalam Islam. Salah satunya adalah bulan Zulqa'dah, Zulhijjah, dan Rajab. Nah, apa perbedaan di bulan-bulan tersebut
apakah ada kesamaannya dalam keutamaannya? Baik, tadi kalau kita simak di surah At-Taubah ayat 36 dan juga tafsirnya dari Ibnu Abbas dan juga sahabat yang lainnya dari Qatadah, ya, itu mengatakan bagaimana yang tadi ya, yang lebih pahalanya itu lebih besar gitu ya, melipat gandakan gitu ya gitu. Dan kalau berbuat dosa itu lebih dahsyat lagi, itu kesamaannya ya gitu. Nah, hanya saja sedikit ada perbedaannya. Kalau Muharram itu tadi ya, kalau saumnya itu ya lebih baik ya. Jadi saum yang lebih baik ya, saum ba'da Ramadan itu adalah saum pada bulan Muharram ya gitu. Ya. Nah, itu. Jadi saum di bulan ini lebih utama ya. Walaupun di bulan Zulhijjah ya, kemarin kan ada saum Arafah ya gitu. Saum Arafah itu kan 2 tahun ya, 2 tahun diampuni ya. Allati qablahu ya, dan juga ba'dahu ya gitu. Sebelumnya dan sudahnya nanti ya gitu. Nah, itu. Terus juga sedangkan di Zulqa'dah ya masih sama-sama saja. Kalau secara syariat kan itu ada saumnya ya, saumnya cuman paling ya Senin Kemis lah, pertengahan bulan gitu ya gitu. Terus juga ya kalau mampu ya saum Daudnya gitu kan gitu. Tapi ya sama-sama bulan suci ya gitu. Kemudian juga Rojab itu kan diutamakan juga ya. Ada keterangannya tersendiri nanti ya, kalau kita insya Allah ya mudah-mudahan kita sampai juga itu ya di bulan Ramadan tahun depan kita bahas juga tentang Rojab ya. Yaitu juga diantaranya berlomba-lomba kebaikan pada bulan Rojab ya. Nah, itu maka bulan Rajab itu kan ada di antara Jumada As-Tsani ya gitu, dan juga Syaban. Jadi di antara 2 bulan itu ya gitu. Nah, itu di antaranya ya di bulan Muharram juga ada keutamaan yang lain ya, di mana Nabi Musa ya berhasil menang atas Firaun. Terus juga tadi bagaimana Nabi Nuh ya tiba di Bukit Judi ya gitu. Ya, berhasil selamat dari terjangan banjir ya gitu, yang menderita pada kaumnya yang menduakan Allah ya gitu. Nah, itu paling yang saya ketahui ya. Allah a'lam bishawab. Ini ada lagi satu pertanyaan dari netizen. Nah, di sini disebut bulan haram karena keempat bulan itu sangat dihormati dan umat Islam dilarang berperang di dalamnya. Nah, maksudnya berperang itu apakah perang antar negara atau gimana? Kan sekarang itu masih ada perang di Palestina contohnya ya, atau misalkan ada perang di apa itu ya, Rusia ya. Nah, itu bagaimana penjelasan Pak Ustadz apa dari makna kata tersebut? Jadi di waktu itu bagaimana Nabi Muhammad serta para sahabatnya ya gitu, radhiyallahu anhum, itu ya kalau setelah zaman hijrah itu ya kan itu diantaranya ada senantiasa yang mengiringinya kan ada perang-perangnya gitu ya gitu. Ada perang yang dimana Nabi mengikutinya, ada juga yang beliau tidak mengikutinya gitu. Ada perang yang dihadiri ya gitu. Ada Ghazwa, ada Sariyah gitu ya gitu. Ada yang beliau hanyalah memberikan mandat kepada orang lain ya untuk perang di situ ya gitu. Akan tetapi saat itu pula ketika di bulan-bulan haram ini tidak boleh berperang ya gitu. Tidak boleh berperang jihad ya gitu. Jihad yang di sini adalah jihad yang qital gitu ya gitu. Nah, kemudian bagaimana ya di saat ini masih gitu ya perang di Palestina ya, atau di tanah apa umat Islam juga itu ya, Palestina itu ya gitu. Dan sekarang bagaimana
Gaza itu hampir ya habis tuh ya gitu. Bagaimana sekarang ada di Rafah gitu ya gitu. Yaitu kembali lagi pada sifat orang-orang Yahudi ya gitu. Orang-orang Yahudi itu ya luar biasa kalau kita simak itu ya bagaimana dari awalnya ya keserakahan mereka gitu ya. Terus juga sifat dasar mereka itu ya di surat Al-Baqarah itu bisa dibaca itu ya tentang orang-orang Yahudi itu ya. Benar-benar itu ya ketika pembangkangan mereka itu ya. Makanya mereka ya nggak peduli ya mereka itu nggak peduli mau di bulan Muharram atau bulan apapun lah gitu ya. Mereka tetap adakan terus gitu ya. Palestina dihabiskan tuh ya gitu. Tanah umat kita ya umat Islam itu ya kita dihabiskan gitu ya gitu. Nah itu. Nah itu ya itulah sifat mereka ya gitu. Karenanya kan sebelum mereka ya membuktikan apa keinginan mereka ya yang diantaranya ya dalam bahasa mereka ya adanya orang yang diutus ya untuk mereka yakni pada akhir zaman nanti adalah Ad-Dajjal ya gitu. Mereka belum mau berhenti ya dalam perang-perang itu ya dalam ya sekarang bagaimana dibombardir Palestina gitu ya gitu. Nah itu ya makanya sampai sekarang di Palestina ya terus ya gitu. Tapi kalau di apa itu Ukraina saya kurang tahu itu Maya karena saya nggak mengilmui yang itu ya gitu. Ya demikian. Di sini ada pertanyaan lagi. Di sini kan ada hadisnya. Kalau misalkan seseorang datang menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ia bertanya, setelah Ramadan puasa di bulan apa yang lebih afdol? Nabi menjawab, puasa di bulan Allah, yaitu bulan yang kalian sebut dengan Muharram. Nah, bagaimana pendapat dari Pak Ustadz Rizky tentang ini ya hadis dari Ibnu Majah? Ya itu ada keterangannya ya tadi. Itu ada salah seorang sahabat yang bertanya dan itu hadisnya sahih itu ya bahwa afdol saum itu ya setelah Ramadan itu adalah saum di bulan Muharram ya gitu. Jadi itu sahih dan bisa kita jadikan hujah ya untuk beramal ya sebagai motivasi kita ya di bulan Muharram ya berlomba-lomba kebaikan di dalamnya termasuk juga tentunya yang lebih utamanya diantaranya saum ya demikian. Baik pemirsa, ini ada satu pertanyaan terakhir dari para netizen. Nah, coba jelaskan apa makna dari puasa Taswa dan puasa Asyura yang ada di bulan Muharram. Nah, umat Islam memang dianjurkan sebelum melakukan puasa Asyura untuk melakukan puasa Taswa terlebih dahulu karena umat Yahudi juga sering berpuasa pada 10 Muharram. Nah, bagaimana pendapatnya menurut Pak Ustadz? Ya. Nah, bulan Muharram itu agung juga karena tanggal 10-nya yaitu ya yang senantiasa dirayakan atau dengan disyukuri ya gitu oleh para nabi termasuk dengan saum ya gitu. Di antaranya kan amalannya itu adalah identik dengan atau tentunya senantiasa ya saum ya saat itu pula ya gitu. Selain tentunya juga bersujud saat itu pula ya gitu. Atas kemenangan dari orang-orang kafir ya gitu. Nah, juga karena itu pula ya kebiasaan dari para nabi dan juga syariat saat itu pula di bulan Muharram itu yang khususnya Asyura ya. Ya di tanggal 10 ya sebagian ulama mewajibkan tuh ya. Saat itu pula ya di Siro itu dikatakan wajib ya gitu. Atau dikatakan pula itu kelaziman ya gitu, kelaziman
bahwa Nabi dan para sahabat senantiasa saum di tanggal 10-nya gitu. Cuman kan tadi kata para sahabat ada yang mengatakan bahwa ini kan sudah dibiasakan oleh Yahudi dan Nasrani ya. Karenanya untuk menyelisihi ahli kitab saum lagi di hari yang ke-9 ya gitu. 9-nya disebut Tasu'a, 10-nya disebut Asyura gitu ya. Nah itu. Sehingga hari yang ke-9 ini saum untuk menyelisihi ahlul kitab gitu. Cuman Nabi ketika mau melaksanakannya cuman ya setahun kemudian beliau meninggal gitu ya. Ya, tapi kata para ulama ini adalah cita-cita ya gitu. Cita-cita sehingga saum yang dicita-citakan ini adalah bisa kita amalkan ya. Yaitu demikian. Dan 9-10-nya itu ya hati-hati itu ya. Yang ke-10-nya nggak ada kaitannya dengan di tanah Karbala ya, hati-hati itu ya, yang suka ada itu ya, yang ada di Asyuraan lah gitu, atau kata orang lain Muharraman ya, tanggal 10. Nah itu ya. Kemudian juga Muharraman tanggal 10 di tempat tertentu gitu ya, kemudian menyiksa diri gitu ya. Kalau orang lain kan bahkan di Iran di mana gitu ya, di Suriah itu sampai menyiksa dirinya itu kan dengan senjata ya. Kalau kita menyiksa dirinya dengan tangan itu ya gitu. Muharraman itu ya gitu. Nah itu bukan berasal dari Islam tuh ya. Hati-hati ya, tanggal 10 itu tidak ada kaitannya dengan Karbala, itu karena mereka ya kaum Syiah ya, Rafidhah, yaitu sejarahnya ya. Bagaimana sejarah yang panjang ya, menyebab cucu Rasulullah SAW itu ya. Nah sehingga ya mereka mengadakan Asyuraan itu ya gitu untuk memperingatinya, padahal mereka yang menyebabkan hal itu pula ya gitu. Mereka yang zalim terhadap cucu Rasulullah juga gitu ya. Nah, hati-hati itu ya gitu ya. Waliyazubillah ya. Nah, itu paling tentang Tasu'a Asyura. Jadi hubungannya adalah ya kalau Tasu'a ya hari ke-9-nya itu kan karena untuk menyelisih ahli kitab ya gitu. Dan yang ke-10-nya itu karena bersyukur ya gitu, yang mengikuti para nabi sebelumnya juga, yang bersyukur pada tanggal 10 Muharram itu ya gitu, maka disunahkan juga ya hari ke-10-nya untuk saum ya. Demikian aku qauli hada wa afu minkum, rabbana atina fid dunya hasanah rabbana atina min ladunka rahmatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk sesi tanya jawab bersama Bapak Ustadz Rizky di acara Bincang Hijrah TV. Karena waktu yang tidak memungkinkan, kami akhiri saja bincang siar Hijrah TV ini dalam sesi tanya jawab. Kita akan bertemu kembali dengan sesi tanya jawab berikutnya di tema-tema yang lainnya dalam acara Bincang Hijrah TV. Saya berserta kru di acara Bincang Hijrah TV mohon undur diri. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.